Oke, ya jadi saya ulangi, meskipun jurusannya perbankan syariah, tapi mata kuliah perpajakan ini tetap menjadi mata kuliah wajib yang harus ditempuh karena memang apa ya, kompetensi di bidang perpajakan itu juga dibutuhkan di semua bidang sebetulnya karena di Indonesia ini kan pajak itu sebagai salah satu sumber APBN terbesar sehingga diharapkan banyak warga Indonesia yang mengerti tentang hal itu. Makanya teman-teman meskipun jurusannya perbankan tapi tetap disuruh menempuh mata kuliah perpajakan gitu ya. Oke, jadi siang ini saya akan menyampaikan pengantar terkait dengan mata kuliah perpajakan atau apa ya, sistem perkuliahan perpajakan yang akan kita laksanakan selama 1 semester ke depan. Coba saya akan share screen dulu. Oke, sudah bisa terlihat? Baik. Sudah bisa terlihat ya? Sudah, Ini, Bu. Sudah, Bu. saya share. Oke, jadi ini nanti yang akan kita pelajari. Nanti saya share di Google Classroom untuk RPS-nya, jadi biar teman-teman tahu materi apa saja yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Nah, kali ini saya akan ngasih pengantar sedikit, menjelaskan terkait bagaimana sih perkuliahan perpajakan nantinya. Jadi perpajakan ini mata kuliah yang antara teori dan praktek itu 50-50. Jadi apa ya? Teorinya 50%, prakteknya juga 50%. Sehingga nantinya teman-teman akan harus banyak belajar melalui latihan soal. Ya. Karena kalau nggak latihan soal, akan sangat sulit memahami perpajakan ini. Ya, jadi ini media pembelajaran yang akan saya gunakan selama 1 semester ke depan. Yang pertama adalah Google Classroom. Nah, ini tadi kayaknya sudah saya share ya linknya. Semua mahasiswa harus tergabung di dalam Google Classroom. Karena Google Classroom ini menjadi media utama yang akan kita gunakan selama 1 semester ke depan. Kalau dulu ketika offline kan kita kuliahnya berkumpul di dalam satu ruangan gitu ya. Karena sekarang kuliahnya online, virtual, maka kelasnya menjadi di Google. Jadi pakainya Google Classroom. Makanya teman-teman nanti harus bergabung ke Google Classroom sesuai dengan kelasnya masing-masing di link yang sudah saya bagikan. Nanti akan saya absen siapa yang belum masuk ke Google Classroom. Kemudian media yang kedua adalah Quizzes. Quizzes ini akan saya gunakan untuk mengadakan kuis. Jadi nanti ada beberapa bab yang kita harus ada kuis. Nah, saya biasanya memanfaatkan aplikasi Quizzes. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah WhatsApp group, yang saya yakin teman-teman juga sudah tergabung ke dalam WhatsApp group. Nah, ini media koordinasi, komunikasi, dan diskusi kita. Dan yang keempat adalah Zoom meeting. Cuman di perkuliahan saya biasanya tidak akan melaksanakan Zoom, tidak akan melakukan Zoom dalam setiap pertemuan. Jadi materi yang akan saya sampaikan itu sudah saya kemas di dalam sebuah video yang sudah saya upload di YouTube.
Nanti linknya yang akan saya bagikan ke teman-teman, di mana teman-teman harus menyimak video penjelasan materi itu. Nah, kita hanya akan melakukan Zoom meeting jika ada presentasi atau diskusi atau pembahasan soal. Jadi tidak setiap pertemuan kita melaksanakan Zoom meeting. Dengan begitu, jadwal perkuliahan menjadi fleksibel karena teman-teman bisa melihat videonya kapan saja, tidak harus hari Kamis jam 1. Karena jam 1 itu kan jam-jamnya ngantuk ya. Nah, itu waktunya tidur siang disuruh belajar perpajakan. Nah, ini banyak nggak nyambungnya biasanya ya. Iya. Makanya saya mengantisipasi dengan membuat video penjelasan materi yang saya sampaikan di YouTube. Nanti teman-teman bisa menyimaknya kapan saja. Sebenarnya saya membuat saya terapkan sistem ini itu juga karena evaluasi yang kita lakukan selama pembelajaran online. Jadi selama pandemi kita belajar online itu kan teman-teman banyak yang mengeluh terkait dengan sinyal, kemudian kuota gitu ya. Maka kemudian saya mencari alternatif lain apa ya kira-kira yang nggak nge-Zoom gitu. Karena kalau nge-Zoom kan satu harus real time, sedangkan ada beberapa teman yang tinggalnya di luar Jawa dan kesulitan sinyal sehingga tidak bisa mengikuti. Kemudian yang kedua, Zoom itu juga berat di kuota sehingga saya nggak ingin, ibaratnya saya nggak ingin menyusahkan mahasiswa gitu ya. Makanya saya kemudian memilih alternatif membuat video penjelasan materi yang saya upload di YouTube. Nanti teman-teman bisa melihatnya kapan saja, bisa di save offline, lalu kalau ada waktu senggang bisa dilihat. Nah itu. Jadi nanti jangan tanya hari ini ada kuliah gimana dan lain sebagainya. Tinggal diupdate aja, tinggal dilihat update saya di Google Classroom. Insya Allah kalau materi 1 sudah saya upload di Google Classroom. Nah itu ya terkait dengan penjelasan materi. Kemudian karena kuliahnya online, sehingga salah satu media interaksi atau salah satu komunikasi supaya kita tercipta komunikasi, maka saya mengadakan tugas setiap minggunya. Dan itu tujuannya adalah untuk untuk ngecek apakah teman-teman itu sudah menyimak materi yang saya bagikan atau belum. Jadi biasanya tugasnya itu memang ya hanya pertanyaan sederhana atau mungkin latihan soal yang sebetulnya jawabannya sudah ada di materi yang saya sampaikan. Makanya untuk ngecek materinya dilihat beneran apa enggak, maka saya memberikan tugas setiap minggu, tugas atau kuis. Jadi nanti jangan kaget kalau misalnya kita setiap minggu harus ada tugas, karena memang itulah salah satu media interaksi yang bisa kita lakukan selama pembelajaran online ini. Nah, kalau teman-teman ada kesulitan, pengen diskusi atau pengen bertanya, silakan bertanya melalui WhatsApp group atau di wall-nya Google Classroom. Insya Allah nanti akan saya balas. Itu. Kemudian terkait dengan referensi, saya sih pada dasarnya bebas ya, teman-teman mau referensinya dari mana, baca buku apa, bebas, mau nyari di internet juga boleh. Hanya saja harus ada satu referensi wajib yang kita baca sama-sama supaya persepsinya sama. Nah, nanti akan saya share, insya Allah di Google Classroom sudah ada untuk yang materi 1. Nah, itu dari buku yang kemudian saya scan dan saya share supaya teman-teman tidak kesulitan nyari bukunya. Kalau bisa datang ke kampus sih enak ya, pinjam ke perpus banyak. Tapi karena nggak bisa datang ke kampus, sehingga saya antisipasi dengan nyekenkan buku itu, kemudian saya share. Ya, lagi-lagi tujuannya adalah untuk memudahkan teman-teman dalam belajar. Itu ya. Kemudian kalau urusan nilai, nah teman-teman bisa nanya nih ke kakak tingkatnya yang pernah kuliah dengan saya. Saya kira terkait dengan penilaian gampang kok ya kalau di kelas saya itu. Tinggal teman-teman
mengikuti ketentuan yang ada gitu aja. Jadi tugas jangan sampai telat mengumpulkan, kemudian materinya dilihat, nanti kalau ada diskusi Zoom meeting juga gabung. Nah, insya Allah nilainya juga akan mengikuti. Nah, itu. Berikutnya terkait dengan absensi. Nah, absensi dalam setiap pertemuan akan diatur selanjutnya. Jadi minggu ini, minggu depannya itu absensinya bisa beda-beda. Nanti silakan diupdate aja di Google Classroom. Karena akan saya posting di sana setiap minggunya. Jadi seperti yang saya katakan tadi di awal, media utama yang kita gunakan adalah Google Classroom. Maka teman-teman harus update terus ya, harus update Google Classroom-nya. Ibaratnya harus sering-sering ngecek di Google Classroom, kira-kira ada tugas atau ada materi baru apa yang saya share. Intinya itu sih yang harus saya sampaikan di pengantar ini. Silakan bagi teman-teman barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo. Oke, silakan. Dari apa yang sudah saya sampaikan, barangkali ada yang ingin bertanya, silakan. Kira-kira bisa dipahami ya, terkait dengan sistem perkuliahan yang akan kita terapkan selama 1 semester ke depan. Oke, silakan. Ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau usul barangkali? Baik. Udah ngerti semua ya? Atau udah ngantuk semua ini? Mungkin Bu, ngantuk kali Bu. Iya, ngantuk kali ya? Jam 1 lagi. Lagi ini kalau misalnya saya nge-zoom terus menjelaskan materi gitu, apa nggak ditinggal tidur saya ini? Oke. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya kira cukup sekian. Kita langsung berpindah ke Google Classroom. Nanti silakan dicek Google Classroom-nya karena saya sudah upload materi yang pertama, materi awal terkait dengan dasar-dasar perpajakan. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan, monggo bisa disampaikan melalui WhatsApp group atau Google Classroom. Oke, bisa saya akhiri ya? Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Siap. Jadi semoga lancar ke depannya apa yang sudah kita rencanakan ini. Amin. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan dilanjut aktivitas berikutnya. Iya, Bu.